Oke, sebelum kita bahas kebiasaan-kebiasaan kecil yang bikin orang langsung ilfeel, coba kita pikirin dulu. Apa sih yang bikin seseorang nggak suka sama orang lain? Kadang kita mikir, pasti karena aku kurang asik, atau mungkin mereka iri. Tapi gimana kalau sebenarnya yang bikin orang nggak suka itu kebiasaan kecil, yang bahkan kita sendiri nggak sadar sering ngelakuin? Gini, manusia itu punya otak yang super sibuk. Setiap hari, otak kita nyimpen banyak informasi, termasuk kesan pertama tentang orang lain. Masalahnya, otak lebih gampang nyimpen yang negatif daripada yang positif. Kenapa? Karena sejak zaman purba, kita butuh lebih peka sama bahaya daripada hal-hal yang bikin nyaman. Jadinya, satu tindakan kecil yang nggak pas, langsung ditandai sama otak orang lain sebagai sesuatu yang negatif. Nah, di sini stoikisme mulai masuk. Filosofi ini ngajarin bahwa yang bikin kita nggak disukai itu bukan cuma karena tindakan kita, tapi juga gimana kita menyikapi apa yang terjadi di sekitar kita. Dalam hidup kita nggak bisa kendaliin gimana orang lain bereaksi, tapi kita bisa kendaliin gimana kita bertindak, ngomong, dan merespons situasi. Misalnya, kalau ada orang yang kasih kritik pedas, kita bisa langsung defensif, atau kita bisa berpikir, oke, dia mungkin lagi bad mood bukan karena aku. Stoikisme ngajarin untuk nggak terlalu ambil hati dan lebih fokus ke apa yang bisa kita kontrol. Jadi apa hubungannya sama kebiasaan-kebiasaan ini? Ya, semuanya balik lagi ke kesadaran diri. Kadang kita nggak sadar kalau cara kita ngomong atau bertindak bikin orang lain salah paham. Dan itu normal kok, karena nggak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau kita mulai ngerti penyebabnya, kita bisa lebih bijak menghadapi situasi sosial. Dan mungkin kalau kita beruntung, orang lain bisa lebih nyaman ada di sekitar kita. Jadi, sebelum kamu ngerasa dunia nggak adil karena orang lain ngejudge, coba cek lagi, apa kebiasaan kecil yang sebenarnya bisa kamu perbaiki? Dan itu yang bakal kita bahas di poin-poin selanjutnya. Mari kita mulai. Pernah nggak kamu lagi ngobrol sama seseorang, terus dia ngelakuin sesuatu yang bikin kamu mikir? Misalnya, kamu bilang sesuatu yang menurutmu lucu, tapi dia cuma jawab, "Oh." Kamu langsung mikir, wah, dia kesel sama aku nih. Salah ngomong apa tadi? Nah, ini menarik. Kenapa kita sering banget membaca niat negatif di situasi yang sebenarnya biasa aja? Jawabannya ada di cara otak kita bekerja. Otak manusia itu dirancang buat mendeteksi ancaman, bahkan di tempat yang nggak ada ancaman sama sekali. Semacam radar salah paham yang terlalu sensitif. Menurut riset dari University of Amsterdam, orang cenderung membaca niat negatif di situasi ambigu karena kita lebih takut ditolak daripada menerima kabar buruk. Serem ya? Otak kita kayak lebih milih siap-siap kecewa duluan daripada ngasih kesempatan buat berpikir positif. Tapi masalahnya, kebiasaan ini sering bikin kita salah paham dan akhirnya malah bikin hubungan jadi rumit. Oke, kalau dipikir-pikir, kenapa kebiasaan ini jadi masalah besar? Bayangin kalau setiap interaksi kecil kamu isi dengan asumsi negatif. Yang tadinya cuma balasan singkat, tiba-tiba jadi drama internal. Padahal bisa jadi temanmu cuma lagi sibuk atau lebih buruk lagi, dia bales pendek karena nggak tahu gimana caranya ngomong balik. Di sini, stoikisme punya solusi yang elegan. Jangan buru-buru percaya sama pikiranmu sendiri. Filosofi ini ngajarin bahwa pikiran kita itu kayak kaca. Kadang jernih, tapi sering juga buram karena bias. Jadi, daripada langsung bereaksi, stoikisme ngajak kita buat bertanya dulu ke diri sendiri. Apa ini benar atau cuma persepsi? Coba gini, ketika kamu ngerasa ada niat buruk di balik tindakan seseorang, berhenti sejenak dan pikirkan, apa yang sebenarnya terjadi? Temanmu bales pendek, itu fakta. Apa yang kamu pikirkan, dia marah atau nggak peduli? Itu asumsi. Apa itu beneran masalah? Mungkin enggak. Lalu, bagaimana kalau ternyata kamu salah?
Kalau temanmu memang nggak marah, kamu udah buang energi buat mikirin hal yang nggak perlu. Tapi kalau dia memang marah, nah itu baru waktunya buat cari tahu lebih lanjut, bukan malah bikin drama di kepala. Marcus Aurelius punya kalimat sederhana buat ini. Jika itu tidak benar, jangan lakukan itu. If it is not true, do not say it. Intinya, jangan buang waktu untuk bereaksi pada sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Jadi, gimana menurut kamu? Pernah nggak kamu salah paham sama seseorang gara-gara ini? Atau justru kamu pernah bikin orang lain salah paham karena balasanmu yang terlalu singkat? Coba share di kolom komentar, biar kita semua belajar bareng buat lebih santai dan nggak terlalu serius menghadapi hal-hal kecil. Lanjut. Pernah nggak kamu merasa ada yang nggak beres dengan komentar seseorang meski kata-katanya terdengar baik-baik saja? Misalnya seseorang berkata, "Wah, kamu pasti bisa mengerjakan itu, soalnya kelihatan sekali kamu sudah sangat ahli." Tetapi saat kamu menanggapinya, ada sesuatu yang terasa nggak tepat. Ada nada suara atau ekspresi yang kayaknya nggak match sama kata-katanya. Nah, ini bisa jadi sarkasme. Sarkasme sering digunakan dalam percakapan, tapi masalahnya ini bisa sangat membingungkan. Tanpa tell, seperti nada suara, ekspresi wajah, atau konteks situasi, kita bisa salah paham. Kata-katanya terdengar positif, tapi reaksinya bisa langsung terasa negatif. Karena kita nggak yakin apakah orang itu beneran memuji atau malah menyindir kita. Kenapa ini bikin orang ilfeel? Kebingungannya muncul ketika orang nggak bisa menangkap sarkasme dengan benar. Begitu kita salah paham, perasaan yang muncul bisa jadi cemas atau bahkan merasa dipermalukan. Kita jadi mempertanyakan diri sendiri, apakah gua kelihatan bodoh atau dia cuma bercanda? Reaksi ini bisa jadi sangat mengganggu karena kita nggak tahu apa yang sebenarnya dimaksudkan. Itulah kenapa sarkasme yang nggak terdeteksi bisa dengan mudah bikin suasana jadi canggung dan membuat orang ilfeel. Dan inilah yang menarik. Menurut Journal of Experimental Social Psychology, sarkasme sebenarnya bisa meningkatkan ikatan sosial, asalkan kedua belah pihak mengerti konteksnya. Ternyata, sarkasme yang jelas bisa bikin kita merasa lebih dekat dengan seseorang karena menciptakan ikatan humor. Tapi kalau nggak jelas malah bisa jadi bumerang loh. Bagaimana stoik bereaksi dalam situasi ini? Sekarang, apa yang dilakukan stoik ketika dihadapkan dengan sarkasme yang membingungkan? Mereka tahu satu hal yang penting, reaksi kita adalah satu-satunya hal yang kita kontrol. Dalam situasi ini, seorang stoik akan berpikir sejenak dan mungkin bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya benar-benar perlu menganggap sarkasme ini terlalu serius? Karena seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Bahkan dalam menghadapi sarkasme, seorang stoik akan tetap tenang dan mungkin menggunakan humor untuk meredakan ketegangan. Misalnya jika ada yang berkata, "Wah, kamu pasti ahli banget ya." Seorang stoik bisa dengan santai menjawab, "Oh iya, saya ahli dalam hal-hal yang terlihat gampang, tapi sebenarnya susah." Ini menunjukkan bahwa mereka nggak terbawa perasaan, tetap santai, dan bahkan bisa membalikkan situasi dengan humor yang ringan. Ternyata, sarkasme yang baik, yang punya tell yang jelas, bisa meningkatkan hubungan sosial. Studi di University of Haifa mengungkapkan bahwa orang yang bisa memahami sarkasme dengan baik cenderung lebih empatik karena mereka bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Namun jika kita nggak bisa menangkap sarkasme tersebut dengan tepat, kita bisa merasa terasing dan cemas. Tapi ini dia hal yang mungkin membuat kamu berpikir ulang. Meskipun sarkasme bisa jadi cara yang efektif untuk menguji ikatan sosial, terlalu sering menggunakan sarkasme juga bisa menunjukkan ketidakmampuan seseorang untuk berkomunikasi secara langsung. Jadi sebenarnya, kalau kamu sering diserang sarkasme, bisa jadi itu bukan tentang kamu,
Mungkin itu lebih tentang cara orang tersebut menghindari percakapan yang lebih dalam. Tuh, siapa yang tahu? Pada akhirnya, yang perlu kita ingat adalah sarkasme bisa jadi alat komunikasi yang kuat, tetapi kalau salah tangkap bisa jadi bumerang. Jadi saat kamu dihadapkan dengan sarkasme, coba untuk melihatnya dengan lebih objektif dan jangan biarkan itu merusak suasana hati kamu. Kita semua pasti pernah ada di situasi di mana kita ingin diakui, kan? Ada kalanya kita melakukan sesuatu yang luar biasa dan berharap seseorang akan memuji kita. Atau mungkin kita ingin sedikit perhatian, entah itu di kantor, dengan teman, atau di media sosial. Rasanya nggak ada salahnya ingin dipuji, bukan? Tapi terlalu sering mencari perhatian atau pujian justru bisa membuat orang lain merasa ilfil loh. Misalnya kamu baru saja menyelesaikan proyek besar dan langsung memberitahukan semua orang dengan harapan mendapatkan pujian. Atau kamu sering banget posting foto atau status di media sosial yang kelihatan seperti mencari validasi. Itu bisa membuat orang merasa seolah-olah kamu lebih peduli pada opini mereka daripada hal-hal lain yang lebih penting. Kenapa ini bikin orang ilfil? Ketika seseorang terlalu sering mencari pujian atau perhatian, orang lain bisa merasa tidak nyaman atau bahkan merasa bahwa mereka sedang dipaksa untuk memberikan pengakuan. Ini bukan soal keburukan niat kamu, tetapi lebih kepada bagaimana orang lain melihatnya. Mereka bisa merasa seperti sedang diperhadapkan dengan seseorang yang egois atau terlalu fokus pada dirinya sendiri. Mereka mungkin berpikir, apakah kamu melakukan ini untukmu sendiri atau hanya untuk mendapat perhatian? Bagaimana Stoik menyikapinya? Dalam pandangan Stoik, segala hal yang kita lakukan harus dilandasi oleh tujuan yang lebih besar dan bukan untuk mendapatkan pengakuan eksternal. Seneca pernah menulis, kebahagiaan sejati datang ketika kita tidak lagi mengharapkan pujian dari orang lain, tetapi fokus pada perbaikan diri sendiri. Jadi, alih-alih mencari pujian atau perhatian, Stoik akan fokus pada tindakan yang benar, tanpa mempedulikan apakah orang lain menyadarinya atau tidak. Misalnya, jika kamu menyelesaikan proyek besar dan merasa puas dengan hasil kerja kerasmu, seorang Stoik akan merasa cukup dengan rasa pencapaian itu sendiri tanpa perlu menunggu tepuk tangan dari orang lain. Mereka tahu bahwa kepuasan sejati datang dari dalam diri, bukan dari pengakuan eksternal. Jika kamu melakukan sesuatu karena kamu tahu itu baik, bukan karena ingin dilihat orang, maka kamu sudah mencapai kebijaksanaan. Begitu kira-kira pandangan Stoik. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology menunjukkan bahwa orang yang terlalu sering mencari pujian atau perhatian dari orang lain cenderung lebih tidak bahagia dalam jangka panjang. Meskipun mereka mendapatkan pengakuan, itu seringkali hanya bersifat sementara dan tidak memuaskan. Sebaliknya, mereka yang lebih fokus pada pengembangan diri dan nilai-nilai internal mereka cenderung lebih bahagia dan puas dengan hidup mereka. Mungkin ini yang perlu kamu pikirkan. Mencari perhatian atau pujian bukan masalah kalau itu dilakukan dengan niat yang benar. Tapi coba pikirkan, apakah kita benar-benar membutuhkan validasi dari orang lain untuk merasa cukup? Atau apakah kita bisa mengubah cara pandang kita sehingga kebahagiaan kita tidak bergantung pada apa yang orang lain pikirkan? Terkadang, jawaban paling memuaskan datang bukan dari orang lain tetapi dari dalam diri kita sendiri. Pernah nggak kamu ngobrol sama seseorang yang kayaknya nggak bisa kalah dalam bercandaan atau percakapan? Entah itu obrolan santai, debat ringan, atau sekadar lempar-lempas humor, mereka selalu berusaha jadi pemenang. Kalau kamu cerita tentang pengalaman seru, mereka harus punya pengalaman yang lebih wah. Kalau kamu lempar candaan, mereka harus balas dengan sesuatu yang lebih lucu atau malah mematahkan candaanmu.
Kita semua pernah ada di situasi ini. Kadang lucu, tapi seringkali melelahkan, kan? Kenapa ini bikin orang ilfeel? Ketika seseorang selalu berusaha menang dalam percakapan atau bercandaan, atmosfernya jadi nggak lagi santai. Bukannya merasa terhubung, orang lain malah merasa sedang bertanding. Padahal, esensi dari bercanda atau ngobrol santai adalah menciptakan ikatan, bukan mencari skor. Faktanya, menurut penelitian dari Harvard Business Review, orang yang terlalu dominan dalam percakapan seringkali dianggap kurang simpatik oleh lawan bicaranya. Mereka mungkin terlihat cerdas, tapi kurang disukai. Orang lain lebih suka berbicara dengan seseorang yang menunjukkan empati dan bisa mendengarkan, daripada seseorang yang selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam setiap momen. Bagaimana Stoik menyikapinya? Seorang Stoik akan melihat percakapan sebagai sarana untuk belajar dan berbagi, bukan untuk menang. Marcus Aurelius dalam Meditations pernah menulis, lebih baik memahami lawan bicara daripada mendominasi mereka. Dalam percakapan, seorang Stoik akan lebih fokus pada mendengarkan, mengajukan pertanyaan, dan menciptakan suasana yang nyaman bagi semua orang. Misalnya, ketika temanmu cerita, kemarin aku coba masak resep baru dan hasilnya lumayan enak. Daripada membalas dengan, masakanku malah pernah viral di grup keluarga, seorang Stoik mungkin akan menjawab, wah itu seru banget, kamu pakai bahan apa aja? Jawaban seperti ini menunjukkan rasa penasaran yang tulus, bukan upaya untuk mengalihkan perhatian ke diri sendiri. Ketika bercanda pun, seorang Stoik tahu kapan harus mundur. Mereka sadar bahwa terkadang membiarkan orang lain merasa menang dalam bercandaan adalah cara terbaik untuk menjaga hubungan tetap sehat. Lagi pula, apa sih yang sebenarnya kita menangkan dalam percakapan santai? Tahukah kamu bahwa manusia cenderung lebih menyukai orang yang membuat mereka merasa pintar atau lucu? Penelitian dari University of Kansas menunjukkan bahwa orang yang memberikan ruang kepada lawan bicara untuk bersinar, misalnya dengan mendengarkan lebih banyak atau mendukung humor mereka, cenderung dianggap lebih menyenangkan dan ramah. Tapi lucunya, meskipun kita mungkin nggak suka dengan orang yang selalu berusaha menang dalam bercakapan, coba tanya ke diri sendiri, apakah aku pernah tanpa sadar melakukannya juga? Kadang kita nggak menyadari kalau obsesi kecil untuk menang dalam obrolan bisa jadi bagian dari ego kita yang sulit kita kendalikan. Jadi mungkin sesekali biarkan orang lain merasa seperti pemenang, karena pada akhirnya hubungan yang baik lebih penting daripada skor yang tidak pernah ada. Salah menyikapi pujian-pujian itu tricky, ya? Ada yang bilang, kamu hebat banget, terus kita bingung jawab apa. Kalau terlalu rendah hati, dibilang merendah untuk meroket. Tapi kalau kita setuju dan bilang, ya, emang sih aku keren, malah dianggap sombong. Rasanya seperti menjawab soal ujian tanpa kunci jawaban. Kenapa ini bisa bikin orang ilfeel? Menurut psikologi, cara kita merespons pujian sangat memengaruhi kesan orang lain terhadap kita. Kalau terlalu defensif seperti, nggak juga kok, biasa aja. Orang yang memuji bisa merasa usahanya sia-sia. Tapi kalau terlalu membesar-besarkan diri, kita malah terkesan arogan. Penelitian dari Journal of Social Psychology menyebutkan bahwa respon terbaik terhadap pujian adalah menerima dengan sopan dan menunjukkan apresiasi. Orang yang sering merendahkan diri saat dipuji justru dianggap kurang percaya diri atau manipulatif. Jadi, ada keseimbangan di sini. Tidak menyangkal, tapi juga tidak terlalu menyombongkan diri. Bagaimana Stoik menyikapinya? Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada pujian atau kritik. Epictetus pernah berkata, bukan pendapat orang lain yang membuatmu hebat atau buruk, tapi bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Dalam konteks ini, seorang Stoik tidak merasa dirinya meningkat karena pujian atau menurun karena kritik.
Mereka tetap tenang dan menerima pujian sebagai sesuatu yang netral. Bayangkan seseorang berkata, "Kamu keren banget bisa menyelesaikan proyek itu secepat ini." Respon seorang stoik mungkin adalah, "Terima kasih, itu hasil kerja tim juga." Dengan jawaban ini mereka mengakui pujian tanpa menyangkalnya, tidak membuat dirinya jadi pusat perhatian dan mengalihkan fokus ke kerjasama atau kontribusi orang lain. Jawaban seperti ini terasa sopan, rendah hati, tapi tetap percaya diri. Tidak ada drama yang membuat orang ilfeel. Tahukah kamu, studi dari Cornell University menunjukkan bahwa orang yang merespons pujian dengan tulus dan sederhana cenderung lebih disukai daripada mereka yang terlalu berlebihan atau defensif. Bahkan respons sesederhana, "Terima kasih, saya menghargainya," bisa menciptakan kesan positif yang mendalam. Tapi lucunya, pujian itu sebenarnya bukan sepenuhnya tentang kita. Orang memuji karena mereka merasa terhubung dengan sesuatu dalam diri kita, entah kerja keras, bakat, atau kepribadian kita. Jadi kalau kita salah merespons, itu seperti memotong jembatan yang sedang mereka coba bangun. Ironisnya, kadang kita lupa, pujian juga adalah bentuk penghormatan dari orang lain. Jadi kalau bingung merespons, cukup senyum dan bilang, "Terima kasih." Siapa tahu itu justru lebih ngena daripada jawaban panjang yang ribet. Kesimpulan, kita seringkali terlalu sibuk memikirkan bagaimana agar terlihat baik di mata orang lain, tapi malah lupa bahwa keaslian justru yang paling menarik. Dari membaca niat negatif yang enggak perlu, sarkasme tanpa pengertian, sampai salah merespons pujian, semuanya ternyata punya efek yang cukup besar terhadap bagaimana orang melihat kita. Tapi kuncinya bukan berarti kita harus selalu sempurna. Kadang cukup dengan mendengarkan lebih banyak, merespons dengan tenang, dan memahami situasi dengan bijak. Hubungan kita dengan orang lain bisa jauh lebih baik. Nah, kalau tadi ada yang bikin kamu mikir, "Wah, ini gua banget," ya mungkin ini saatnya buat refleksi ringan. Atau kalau kamu punya pengalaman yang relate, bisa dong cerita di kolom komentar. Aku pengen tahu, apa sih hal paling awkward yang pernah kamu alami pas ngobrol sama orang? Oh, dan satu hal lagi, kalau kamu suka konten yang ngajak mikir santai kayak gini, berarti kita punya frekuensi yang sama. Jadi, jangan lupa buat share ke teman-temanmu yang suka nge-trap di situasi sosial atau sekadar butuh insight baru. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, ya, aku cuma bilang tombol subscribe dan like itu nggak gigit kok. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya. Karena siapa tahu dari satu hal kecil yang kita pikir nggak penting, ternyata ada sesuatu yang besar untuk dipelajari. Sampai jumpa.